Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Retno. Kita sudah masuk ke topik accounting for partnership. Kali ini kita akan fokus di satu learning objective, yaitu menyusun perhitungan alokasi laba dan distribusi ekuitas perusahaan persekutuan. Kalau kalian masih ingat, perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang didirikan oleh minimal 2 orang partner yang bertujuan untuk mencari laba. Nah, tipe bisnisnya bisa retail, service, manufacturing. Contoh gampangnya nih yang kalian sering temui di kehidupan sehari-hari adalah partner tuh misalnya kantor akuntan publik atau kantor firma hukum gitu kan, biasanya ada hotmasi tompul dan rekan seperti itu ya gitu. Nah, secara teorinya gimana nanti kalian bisa baca sendiri ya. Kita akan fokus di learning objective tentang bagaimana mengalokasikan laba partnership. Nah, ini partner itu biasanya akan share income dan net loss-nya itu secara equal, kecuali kontrak yang atau agreement yang ditentukan di depan ketika mendirikan partnership gitu. Nah, secara spesifik nih biasanya mereka sudah menyebutkan ketika ketika agreement partnershipnya tuh bagaimana sih, bagaimana membagi net income atau net loss-nya. Nah, biasanya nih income ratio ini based on fixed ratio. Jadi pembagiannya bisa 50-50, 60-40, 70-30. Itu bagaimana tergantung agreement-nya di awal. Nah, biasa juga rasio itu based on capital balance, berdasarkan modal awal atau rata-rata modal setelah tahun berjalan gitu. Jadi ini tergantung ya kesepakatannya bagaimana di awal. Nah, selain itu biasanya nih selain membagi laba based on fixed ratio, partner itu juga bisa membagi laba. Jadi sebelum dibagi fixed ratio itu dibagi, ini misalnya net income ya. Nah, sebelum dibagi based on fixed ratio, biasanya juga based on salary-nya nih. Gitu. Jadi nanti Mr. X sama Mr. Y itu mau digaji berapa. Nah, setelah net income dibagi ke salary, sisanya baru dibagi based on fixed ratio. Selain salary ada bunga modal gitu, interest based on modalnya gitu. Jadi nanti net income dibagi dulu ke proporsi bunga modalnya untuk Mr. X berapa, Mr. Y berapa. Kalau udah ada sisa net income-nya, ada sisanya, baru sisanya itu dibagi lagi based on fixed ratio ke Mr. X dan Mr. Y. Gimana sih Bu? Bingung? Oke, kita ke contoh aja deh. Oke, jadi ini ceritanya ada Sarah King dan Riley, partner yang mendirikan Kingsley Company. Jadi dia punya agreement nih, dia akan membagi labanya. Pertama akan dibagi dulu based on salary-nya. Jadi si King dapat gaji 8.400 dan Mr. Lee dapat gaji 6.000. Kemudian dibagi lagi based on bunga modal. Bunga modalnya itu 10% berdasarkan modal awal gitu, 10% dari modal awalnya. Nah, kemudian setelah dialokasikan ke salary, ke interest, baru sisanya baru dibagi secara equal. Nah, ini diketahui bahwa modal awalnya si King itu 28.000 dan si Lee 24.000. Net income-nya 22.000. Nah, lalu bagaimana alokasi labanya? Nah, 22.000 inilah yang mau kita bagi. Oke, kita buat net income. Net income-nya 22.000. Nah, ini mau kita bagi ke King dan kita bagi si Lee. Nah, ini totalnya berapa ya? Ini total. Gitu. Nah, dibagi dulu, pertama salary dulu, salary allowance-nya. Salary allowance. Nah, si King dapat 8.400, si Lee dapat 6.000. Berarti totalnya berapa ini? 14.400. Oke. Masih aman?
Oke, masih aman. Sekarang kita bagi based on interest allowance-nya. Interest allowance. Nah, seeking dapat berapa? 10% dari modal awal. Seeking kan modal awalnya 28.000 ya. 10% dari 28.000 adalah 2.800. Oke, kalau silly 10% dari 24.000. Di sini 2.400. Oke, berarti di sini ini totalnya berapa ini? 5.200. Oke, berarti net income-nya sudah berapa? Di sini 11.200 untuk king, kemudian 8.400 untuk Lee. Total net income yang udah dialokasikan adalah 19.600. Oke, nah ini total net income yang sudah dialokasikan untuk salary dan interest adalah 19.600. Padahal net income yang mau dibagi adalah 22.000. Berarti sisa berapa? Ada sisa 2.400 ya. Berarti di sini remaining income 2.400 inilah yang akan kita bagi berdasarkan fixed ratio. Ya kan, king dan Lee 50-50 kan, 50%, 50%. 50% dari mana? 50% dari sisa laba yang belum dibagikan. Berarti nanti si king dapat 1.200 dan si Lee dapat 1.200. Nah, di sini 2.400, jadi selesai ya. Ini labanya sudah dialokasikan ke masing-masing partner. Jadi total division of net income, si king dapat 12.400 dan si Lee dapat 9.600. Nah, kira-kira seperti ini cara membagi net income ke masing-masing partner. Jadi sebelum dibagi based on fixed ratio, dibagi dulu berdasarkan salary dan interestnya sesuai perjanjian di awal. Nah, Bu, lalu bagaimana jika net income-nya bukan 22.000, misalnya net income-nya berapa ya? Misalnya bagaimana kalau net income-nya hanya 18.000? Oke, kita lihat. Jika net income-nya hanya 18.000. Nah, ini 18.000 mau kita bagi ke king dan ke Lee. Oke, sini totalnya berapa ya? Nah, tadi kan ada salary dan interest allowance ya. Interest allowance sebesar, kalau di total tadi 11.200 untuk king dan 8.400 untuk Lee. Totalnya kan 19.600. Nah, dibagi ke salary sama interest aja udah habis 19.600. Padahal labanya cuma 18.000. Artinya apa? Berarti kan di sini ada defisiensi ya, reminder defisiensi sebesar minus 1.600. Nah, 1.600 yang minus ini itu pun harus kita alokasikan. Jadi kalau laba dibagi, kalau rugi juga dibagi. Berarti di sini king dapat minus 800 dan Lee dapat minus 800. Nih, ini kan 1.600. Berarti di sini labanya udah dibagi ya, 18.000 udah dialokasikan. Berarti di sini nanti total division of net income-nya di sini dapat si king dapat 10.400 dan si Lee dapat 7.600. Nah, seperti ini jika net income yang didapat cuma 18.000 gitu ya. Jadi sisa laba yang minus tadi pun harus dibagi secara equal. Sampai sini paham? Oke. Nah, lalu
bentuknya bagaimana nanti di income statement, bukan income statement, partners capital statement, laporan perubahan modalnya partner seperti apa. Nah, ini kalau misalnya tadi yang net income-nya 22.000 ya. Jadi partners capital statement-nya bentuknya seperti ini nih. Jadi dimasukin nih net income-nya si King dan net income-nya Silly sekian. Nah, ini ternyata si King ada penambahan modal ya. Terus jika ada drawing itu diakui sebagai pengurang modal. Nah, jadi modal akhirnya si King ada 35.400, modal akhirnya Silly ada 28.400. Dan total modal akhir partner tersebut adalah 64.000. Nah, lalu bagaimana membuat jurnal penutup nih untuk menutup laba dan untuk menutup drawing gitu. Closing entries untuk menutup laba. Masih ingat kan? Berarti kita menutup laba itu kan pakai capital kan ya. Di sini income summary. Income summary-nya berapa ini? 22.000 ya modalnya. Kita tutup pakai capitalnya. Capitalnya si King sebesar 12.400 dan capitalnya si Lee sebesar 9.600. Ini untuk menutup net income. Lalu untuk menutup drawing gimana? Menutup drawing pakai apa? Pakai capital kan ya. Berarti di sini angkanya adalah pakai angka drawing nih. Di sini. Berarti di sini capital King kita tutup pakai capital kan ya. Capital King-nya 7.000. Terus capitalnya Silly 5.000. Nah, di sini drawingnya King 7.000 dan drawingnya Lee 5.000. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, bisa dipahami? Oke, adakah pertanyaan? Lalu bagaimana dengan statement of financial position-nya partnership? Hampir sama sih, cuma nanti di sini kalau di partnership equity-nya itu based on masing-masing partner ya. Jadi ini capital akhir dari masing-masing partner. Kalau kamu lihat nih di sini, capital akhirnya si Sarah kan tadi 35.400, capital akhirnya Silly kan 28.600. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau di partnership itu tidak ada share capital dan tidak ada return earning, adanya modal akhir masing-masing partner. Oke, thank you. Sampai di sini tentang pengalokasian laba partnership.